ibu rumah tangga sekaligus guru dan pemilik dari bimbingan belajar ya. Kita akan coba lihat profilnya berikut ini. Baik. Bertempat tinggal di Jakarta, sama seperti Ibu Grace ya, dari Jakarta juga, di mana Silver Agency kita ini bergabung di 3i pada November 2016. Dan dalam perjalanan kurang lebih selama 2 tahun, mencapai posisi Silver Agency. Bukan hanya itu, beliau juga mendapatkan trip Genting Dream Cruise secara gratis ya pada Agustus 2019 dari perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Dengan latar belakang sebagai pemilik bimbel yang juga merangkap tenaga operasional sebagai mentor matematika ya, atau guru matematika begitu. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dan mendengarkan sharingnya ya, seorang Silver Agency bernama Ibu Rolling Sinabutar atau panggilannya Bu Olin ya. Selamat malam Bu Olin. Selamat malam Pak Frans. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bu Olin? Luar biasa Pak Frans. Lagi di mana nih Bu Olin? Ya, ini saya sebenarnya stay di Jakarta, tapi Sabtu kemarin kita harus terpaksa pulang kampung, walaupun sekarang ini dalam suasana COVID-19 ya, tapi karena mertua saya, ibu mertua saya meninggal, itu jam 00.20 itu hari Sabtu, kita dapat kabar meninggal, harus berangkat hari itu juga karena hari Minggunya harus dimakamkan Pak Frans. Jadi saya sekarang posisinya ada di Tapanuli Utara, tetapi saya sekarang sudah di Tarutung. Di Tarutung itu kantor pusat Piaraja HKBP. Gitu Pak Frans. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan juga turut berduka cita atas meninggalnya Ibu mertua dari Ibu Olin Sinabutar ya Bu ya. Terima kasih Pak Frans. Ya, semoga acara-acaranya bisa berjalan dengan lancar dan keluarga juga diberikan kesabaran begitu. Amin, baik. amin Pak Frans. Kita kembali masuk ke topiknya. Kita bicara mengenai bagaimana pengalaman Bu Olin di bisnis 3i, tapi sebelumnya boleh diceritakan lagi apa kesibukan Bu Olin sebelum berkenalan dengan bisnis 3i Network ini, Bu Olin. Silakan Bu. Siap. Terima kasih Pak Frans. Sebelumnya saya mau sapa dulu sahabat 3i Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Ya, semoga tetap semangat pagi. Sekalipun ini malam, tetap kita semangat pagi. Sekalipun kita masih suasana duka sebetulnya, tetapi kan sudah hari Minggu kemarin, ya puji Tuhan sudah kita lancar semuanya untuk acara pemakaman ibu mertua saya. Dan sekarang ini kita sudah sekaligus pulang kampung. Dan saya gini ya, sebentar ya Pak Fransia boleh ya. Nah, ini sekaligus juga sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi saya sekaligus juga mulai dari kampung suami saya itu dari Pahai Jae, saya sekarang ke Tarutung, ke tempat mitra saya juga. Jadi sekarang ini saya juga di rumah mitra saya. Begitu Pak Frans. Jadi latar belakang saya adalah seorang guru matematika di bimbingan belajar yang saya kelola tahun 2007 yang lalu. Tetapi sebelum pun saya itu mendirikan bimbingan belajar Yes tadi tempat saya adalah saya juga pernah menjadi seorang karyawan sejak lulus kuliah dan juga saya juga pernah ngajar bimbel di tempat bimbingan belajar lain. Nah, karena memang sejak dulu saya itu memang lebih senang itu untuk usaha sendiri sebetulnya Pak Frans. Dan memang punya impian juga untuk mempunyai bimbingan belajar sendiri. Dan puji Tuhan itu tahun 2007 terwujud. Nah, itu saya jalani udah puluhan tahun berarti ya Pak Frans. Nah, tahun 2016 pada saat itu kita lagi suasana berduka ya, adik saya yang masih lagi menanjak karirnya saat itu meninggal. Nah, di saat itu sebetulnya saya sudah berpikir bahwa asuransi itu penting.
Sedangkan adik saya aja seorang ASN atau PNS kan udah punya ini ya, apa namanya, untuk jaminan buat ya ibaratnya itu buat ada yang diwariskan buat keluarga, kan gitu ya Pak Frans. Nah, di saat itu pun saya sudah berpikir bahwa ada masa-masa tak terduga yang kita tidak pernah bisa prediksi. Jadi pentingnya berasuransi, itu memang sudah saya pikirkan sejak saat itu. Nah, kemudian saat itu saya berpikir begini, kalau misalnya saya di usia saat itu udah kepala 4, Pak Frans. Kalau usia kepala 4, tentunya kalau asuransi saya coba pelajari untuk konsep asuransi. Tentunya kan pasti nanti banyak syarat-syarat dan ketentuan seperti itu ya. Nah, jadi artinya saya pengen sekali itu apa ya asuransi yang kira-kira simple gitu. Sedangkan BPJS kan ada, gitu kan? Nah, itu pada saat saya pikir seperti itu dan kemudian saya juga berasa sudah apa ya di usia kepala 4 itu saya pikir itu nggak sama lagi. Jadi usia itu tidak apa ya tidak bisa berbohong. Kalau waktu saya masih usia muda, saya itu masih bisa kuat untuk bekerja ngajar sana sini gitu ya. Nah jadi saya pun sudah mulai memikirkan, sedangkan adik saya aja yang ASN, PNS gitu ya, apa tetap harus apa namanya udah punya baratnya jaminan ratu sebelum meninggal gitu ya. Nah, apalagi saya harus berarti kalau nggak dipaksa saya ini punya tabungan hari tua, kalau hanya nabung di bank itu nggak bakalan bisa. Nah, itu dulu udah pernah terbersit pikirannya, terbersit gitu Pak Frans. Nah, pada saat seperti itu saya suasana duka, tidak sengaja saya itu membaca postingan BBM. Pada tahun 2016 itu kan zamannya BlackBerry ya. Nah, saat itu saya tidak sengaja baca postingan BBM. Memang saat itu ya dibuat seperti ini nih. Saya masih ingat betul. Menabung di gaji. Saya kaget, maksudnya itu kok ada ya menabung di gaji? Walaupun itu sebenarnya sekarang nggak boleh ya, harus menabung dapat penghasilan seperti itu kan. Nah, jadi artinya saya coba, ya udah ini, saya coba pelajari. Jadi saya memang benar-benar langsung pelajari, Pak Frans. Saya coba cari di Google, di YouTube, dan saya tidak menghubungi orang yang memosting. Nah, ini juga buat pelajaran juga ya, buat kita semua, kalau ada calon mitra ataupun mitra-mitra 3i yang sudah bergabung. Nah, kenapa saya saat itu tidak bergabung dengan orang yang memosting? Karena saya coba cek di Facebook-nya, tidak ada tanda-tanda kehidupan 3i. Maaf. Jadi artinya adalah, saya pikir, nanti kalau saya tanya-tanya ini dan itu, pasti dia nggak mengerti, saya pikirkan. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya saya cari itu di YouTube, ketemu presentasinya Pak Yosef Setiawan. Dan diberikan nomor kontak yang bisa dihubungin. Akhirnya saya hubungin, dan singkat ceritanya lagi ada yang diwakilkannya, bukan Pak Yosef yang langsung presentasiin. Jadi artinya adalah bergabunglah saya di 3i ini pada November 2016 di jaringannya Pak Yosef Setiawan. Seperti itu Pak Frans. Sejarah mula saya itu bergabung di 3i Network. Begitu Pak Frans. Baik, berarti dengan adanya kesadaran juga harus punya nih suatu pegangan buat hari tua dalam bentuk investasi maupun proteksi, dan sayangnya tidak bergabung dengan orang yang mempunyai iklan itu karena mungkin tidak ada ciri ya. Kayaknya orangnya yang mungkin nggak serius nih karena nggak ada postingan 3i-nya begitu ya. Betul. Oke. Ya memang di bisnis ini kita harus menunjukkan profesionalitas dengan kibar bendera ya. Jangan cuma setengah-setengah kaki begitu ya, harus dua-duanya basah baru orang mau bergabung pada kita. Oke, selanjutnya Bu Olin, setelah kita bicara mengenai awal mulanya, apa yang menjadi motivasi Bu Olin di awal untuk oke, saya mau jalankan bisnisnya. Kalau tadi mungkin Bu Olin cerita tentang asuransi jiwa begitu, tapi apa yang menjadi dasar Bu Olin mau menjalankan bisnisnya sebagai agent di 3i ini, Bu Olin? Ya, terima kasih Pak Frans. Jadi saat itu ya, ketika sudah dijelaskan panjang lebar, akhirnya saya langsung daftarkan itu untuk saya langsung ambil premi yang 700.000. Yang saya pikirkan saat itu, kenapa saya langsung ambil premi 700.000? Karena saya pikir nanti sama aja kalau nggak saya paksakan untuk menabung, nggak bakalan bisa. Gitu kan? Nah, intinya
berarti kan untuk jangka panjang untuk masa menabung kan sudah pendek gitu kan. Jadi tentu harus digedein aja preminya gitu kan. Jadi saya ambil premi 700.000 dan saya saat itu berpikir seperti ini ya. Ada suami saya juga saat itu. Saya pikir gini, kalau hanya saya aja yang diproteksi, suami saya nggak diproteksi jiwanya, ya nggak adil dong. Berarti kalau misalkan saya kenapa-napa, suami saya jadi ahli waris. Nah, kalau misalnya suami saya kenapa-napa, saya nggak dapat warisan kan gitu kan. Akhirnya saya paksa itu langsung saya ambil KTP suami saya daftarkan juga suami saya itu yang premi 700.000. Singkat ceritanya adalah, jadilah itu di hari itu juga saya daftarkan 2 ID dengan premi 700.000, 2 polis. Nah, jadi malamnya nih, saya langsung biasa ya, kalau ibu-ibu kan suka gitu ya, suka apa ya, plan gitu kan. Saya langsung mengeluh sama suami saya itu, aduh 1.400.000 selama 60 bulan, itu lumayan juga saya bilang. Nah itu suami saya lumayan marah gitu kan. Artinya kalau udah diambil keputusan, udah gitu. Nah tapi saat itu juga, saya agak gimana ya, baper saat itu. Saya sebelumnya orangnya suka agak baper gitu kan. Saya langsung malam itu juga, saya langsung ambil laptop dari kamar, saya turun lagi ke kantor, itu kantor saya itu bersebelahan dengan rumah saya itu. Saya pelajari lagi, nah itulah ya, kalau ketika dijelasin, walaupun semua udah dijelasin, ternyata kita itu gelasnya belum kosong, Pak Frans. Jadi saya itu baru ingat, perasaan tadi dijelasin deh, ada bisa gratis nabung gitu kan. Ya, akhirnya saya coba pelajari kembali. Nah, saya pikir itu kalau hanya ngajak 5 orang, gampang lah gitu kan. Karena saya pikir sama aja seperti saya pola pikirnya tadinya semua orang gitu kan. Ya udah gampang lah, ya udah saya putuskan, udah saya akan bagaimana supaya gratis ini nabungnya untuk 2 ID bila perlu. Nah itu, jadi saya tantangan juga suami saya saat itu, besok paginya sama preminya juga saya yang bayarin gitu kan. Sok-sokan gitu loh Pak Frans gitu kan. Nah akhirnya ya udah, saya kan orangnya kalau udah saya udah ucapkan, pantang bagi saya untuk ingkar gitu kan. Ya udah saya bekerja keras. Cuma pada saat itu Pak Frans kan lagi akhir semester, di mana pada saat itu kan mau menjelang ujian akhir semester kan. Nah, sementara sayanya kan ikut di tenaga operasional, bikin soal, mau try out gitu kan. Jadi saya sangat repot. Nah, pada saat saya sangat repot itu nggak sempat lah saya cerita ke siapa-siapa, keluarga saya jadi target saya. Karena sekali lagi saya pikir ini toh saya ajak mereka kan menabung untuk manfaat yang luar biasa kok, yang bagus gitu kan. Akhirnya saya paksa lah itu, tapi di hari pertama tadinya sudah adik saya pun udah ada yang bergabung, adik ipar saya juga udah ada gitu kan. Sebenarnya sih tinggal kurang 2 lagi ya supaya elit, kan saya penasaran tuh elit gitu kan. Nah kurang 2 lagi, cuma saya tetap profesional Pak Frans. Kalau adik ipar saya nanti buat sponsor saya kan nggak enak di kemudian hari, gitu kan. Akhirnya saya ajak kakak, adik, sama abang saya Pak Frans. Singkat ceritanya itu sebenarnya saya paksa semuanya. Itu terjadi pemaksaan Pak Frans gitu. Itu di bulan pertama. Jadi akhirnya di bulan pertama itu di bulan November saya dapat bonus elit dan total bonus saya pada saat itu 1.023.000 Pak Frans. Dengan mengajak 5 orang dan semuanya keluarga. Sekali lagi saya tidak ada pengalaman pebisnis jejaring, jadi saya nggak mengerti. Yang penting saya taruh-taruh aja gitu kan. Nah terus, tapi beruntungnya itu dengan bonus saya 1.023.000 kan saya kasih tunjuk tuh, saya pamerin sama suami saya. Nah ini kan bener kan, udah gratis nih, saya bilang gitu. Kan 1.023.000, artinya adalah saya nabung 700.000, tapi saya dapat bonus 1.023.000. Berarti kan masih sisa 300.000. Nanti bulan depan saya akan buktikan, saya bilang gitu kan. Ternyata Pak Frans itu suami saya juga yang tadinya agak alergi asuransi juga. Dia juga diam-diam, dia kan biasalah Pak Frans ya, kalau laki-laki bapak-bapak kan dia nggak mau dong harga diri gitu kan. Nah, artinya adalah diam-diam juga ikutan Pak Frans. Kan pada penasaran, saya langsung buat grup keluarga pada saat itu, saya pamerin tubuh saya itu. Adik saya pun sama. Waktu itu kan dia udah punya polis sebenarnya dari perusahaan sebelah gitu kan. Nah, artinya, wah enak nih, sama aja. Bilang ke saya itu, sama aja kakak itu punya polis atau punya investasi, punya asuransi, tapi bukan dari kantong sendiri. Enak itu gitu kan. Akhirnya suami saya elit,
adik saya pun elit. Di bulan kedua saya juga elit. Kan modal statement bonus saya tadi gitu kan. Akhirnya di bulan kedua saya naik tim agensi. Gitu. Dan begitu seterusnya sampai bulan keempat saya naik leader agensi, tetapi itu tidak begitu gampang juga prosesnya. Saya tetap itu berproses, tapi memang mental saya itu sudah terbentuk ya ketika saya mendirikan bimbel saya. Gitu. Jadi tidak serta-merta, termasuk juga ini kan bisnis kepercayaan ya. Berarti keluarga saya pun dengan begitu percayanya saya paksa gitu kan, karena mereka juga sudah percaya dengan saya dengan kegigihan saya di bimbingan belajar saya. Begitu Pak Frans ceritanya. Dan sampai ke posisi bronze itu memang saya berjuang karena tentu saya punya keterbatasan waktu, Pak Frans. Sejujurnya, di tahun 2016 sampai tahun 2018 itu, saya itu bekerja di bimbingan belajar karena memang kami juga selalu dari dulu saya berusaha untuk tetap totalitas bekerja, Pak Frans. Jadi untuk mengelola bimbel yang kami dirikan sendiri pun itu benar-benar kami berusaha profesional. Nah itu saya bekerja itu dari pagi kadang sampai malam, bahkan kadang sampai tengah malam kalau bikin prediksi soal, melayani anak-anak konsultasi, apalagi kalau udah mau ujian nasional gitu kan. Nah itu saya harus siap gitu. Nah jadi artinya pada saat itu saya hanya memakai waktu, ada yang saya korbankan. Jika sebelumnya saya itu waktunya misalnya nih nonton TV atau ada waktu santai, nah itu semua saya pangkas. Semua saya pakai untuk menjalankan bisnis ini, chatting-chatting, telepon-telepon. Ya saya itu yang paling ini ya Pak Frans ya. Artinya kalau buat saya ya sebenarnya kan gengsi ya. Jujur, gengsi. Artinya adalah saya harus seperti maksudnya itu harus mengalah gitu kan. Kalau misalnya saya telepon, saya di-reject, terus saya chatting tapi nggak dibalas gitu, kayak gimana gitu ya. Tapi saya pikir itu ya udahlah, toh juga sama di bimbel saya pun singkat ceritanya itu etos kerja saya di bimbel aja saya pindahkan ke 3i. Hanya saja memang kalau dibandingkan saya sih ini yang lebih bikin saya itu tetap gigih gitu ya. Sama aja lah, penolakan-penolakan itu di mana aja juga ada penolakan, kok itu biasa gitu. Begitu Pak Frans. Oke, baik. Jadi awalnya karena asuransi jiwa, lalu kenapa enggak gratis ya, akhirnya maksa-maksa keluarganya untuk bergabung, tapi setelah mendapatkan bonus, menginspirasi suami juga, elit juga ya, lalu naik tim agensi. Berarti sampai sekarang Bu Olin masih masih megang bimbelnya ya Bu Olin ya? Nah, jadi dari tahun pelajaran 2020-2021, nah ini memang berapa bulan terakhir ini saya tuh sampai 2 minggu di bulan ini Agustus ya Pak Frans. Di bulan Agustus ini juga di awal, kalau nggak salah itu kemarin itu saya benar-benar sampai mengambil liburan di hotel kemarin itu saya untuk mengambil sebuah keputusan terpenting di dalam hidup saya. Itu saya pikir kalau saya banding-bandingkan di usaha konvensional saya di bimbingan belajar, masalah waktu, biaya operasional benar-benar berbanding terbalik dengan di bisnis 3i juga untuk masalah waktu dan biaya operasionalnya. Akhirnya saya putuskan mulai tahun pelajaran 2020-2021 saya mau full time di 3i saja. Karena enak sih ya di 3i ya. Luar biasa. Sebuah keputusan yang sangat besar. Berapa tahun tadi totalnya Bu Olin sudah mengelola bimbelnya sampai akhirnya memutuskan? Dari tahun 2007 sampai tahun 2020 ini. Berarti itu sekitar 13 tahun. 13 tahun ya? Betul. Luar biasa. Ini satu lompatan nih. Ini juga menjadi satu penyemangat nih buat orang-orang ya, bahwa bisnis 3i ini bisa menjadi sebuah bisnis yang pilihan begitu ya. Artinya bisa untuk masa depan begitu. Sampai akhirnya Bu Olin pun berani terjun full
yang meninggalkan bimbelnya yang sudah 13 tahun, ini luar biasa sekali ya. Oke, mungkin Bu Olin terakhir di sesi yang terakhir ada cerita apa mengenai perjalanannya kemarin ke cruise 2019 kemarin ya? Nah, itu dia Pak Frans. Jadi memang impian saya yang paling utama di bisnis 3i Network ini adalah kebebasan waktu dan kebebasan keuangan. Punya banyak uang, tidak punya waktu, sama aja bohong. Punya banyak uang, tidak punya waktu. Punya banyak waktu, tidak punya uang, sama juga bohong. Tidak punya uang, tidak punya waktu, apalagi. Nah, tapi kalau misalnya bisa punya banyak uang, punya banyak waktu, wah, luar biasa. Nah, itu yang saya lirik di bisnis 3i Network ini. Nah, jadi pas ketika saya itu naik cruise kemarin di Agustus dan bersama suami pula, suami tercinta. Ya hitung-hitung itu untuk honeymoon ya. Itu tuh saya pikir, wah, kalau saya hanya bertahan di bimbel saya aja, ini masalah waktu soalnya. Saya nggak akan bisa. Saya nggak bisa sampai harus meninggalkan anak-anak. Itu pas lagi di hari kerja. Nah itu, tapi pun kemarin itu saya coba, saya udah ikut cruise gitu ya, sempat sih saya bilang ke Pak Yosep, itu kayak saya nggak bisa deh, walaupun saya qualified gitu kan, tapi saya nggak bisa, sayang Bu, nggak diambil gitu kan udah berjuang untuk itu. Saya pikir-pikir sama suami saya juga, ya pula ya gitu kan. Nah disitulah saya itu merasakan itu, sampai suami saya Pak Frans bilang itu kayak di surga katanya. Saya bilang itu, memangnya sudah pernah ke surga, saya bilang kan. Tapi sakingnya karena sehari-harinya kita itu kan full aktivitas kan. Nah di sana kita itu kan memang saat itu pun kami tidak sengaja memang tidak mengisi data untuk roaming Pak Frans. Jadi benar-benar lepas gitu kan. Jadi nggak ada yang mengganggu gitu kan. Nah, jadi artinya adalah waktu di sana itu benar-benar kita pakai untuk liburan ya liburan. Saya teriak di kamar ya teriak gitu kan. Artinya adalah teriak buat gitu ya, lepas gitu kan. Jadi dari situlah saya mulai itu yang wah ini nggak bisa deh. Saya langsung banding-bandingkan Pak Frans, terutama untuk biaya operasional dan waktu saya mengerjakan bimbingan belajar saya itu. Makan hati juga di bimbingan belajar itu, makan hati. Anak-anak yang mau kalau udah mau pengumuman UN misalnya, kita yang begini-gini bukan dia. Karena nanti pasti banyak komplainan dari orang tua murid kan. Gitu. Jadi artinya adalah saya itu benar-benar kalau di 3i ini saya lebih enjoy gitu. Dan satu lagi kalau di bimbingan belajar saya itu kan jam 8 harus buka, udah rapi saya dari jam 8 sampai malam gitu. Tapi kalau di 3i maaf aja gitu, pakai dasar pun saya bisa ngerjainnya. Itu. Saya jadi benar-benar itu, waduh. Apalagi kalau sekarang ini kayak ini contohnya Pak Frans. Kalau hanya di bimbel saya itu udah beberapa kali saya pulang kampung. Itu kalau saya beberapa kali pulang kampung ataupun itu acara keluarga atau acara sukacita ataupun acara duka cita, tetap aja selesai acara harus langsung terbang. Karena harus buka. Saya harus ada di sana gitu kan. Tetapi kalau sekarang ini kemarin keluarga semua udah pada pulang. Nah, saya ditanya, Ibu Bu Olin kapan pulangnya? Bebas tol, saya bilang. Karena kantor saya ada di handphone, gitu. Di mana aja saya bisa saya kerjakan. Kemarin Pak Frans, saya tetap bikin kayak BOP kemarin itu. Saya kumpulkan ibu-ibu. Closing pula gitu kan. Tapi itu membantu tim. Nah, jadi artinya adalah kalau satu lagi perbedaannya yang signifikan gitu. Kalau di bimbingan belajar kan yang saya layani kan hanya anak-anak dan yang ada di wilayah kecamatan saja gitu. Tapi kalau di 3i Network ini, saya bisa melayani siapa saja sejagat raya. Sehingga saya punya banyak saudara. Setiap hari saya nambah saudaranya. Jadi kalau umpamanya nih Pak Frans, saya terdampar di Papua ada saudara saya. Terdampar di Manado ada saudara saya. Jadi artinya adalah saya happy-happy aja. Gitu Pak Frans. Dan tidak perlu, kalau misalkan nih Pak Frans, sedikit saya tambahkan ya Pak Frans, kalau saya jadi guru, itu kan saya harus benar-benar jaga image, jaim. Tapi kalau di 3i ini,
saya misalnya kalau mau joget-joget aja nggak ada masalah, nggak ada yang langsung komplain gitu. Guru kok kayak gitu kan gitu ya. Kalau misalkan di bimbingan belajar saja saya bekerjanya gitu. Tapi yang paling perbedaannya yang kontras itu adalah masalah waktu dan biaya operasional. Biaya operasional di bimbel itu dan prosesnya itu luar biasa Pak Frans. Kalau di sini yang penting kan kita contoh ya. Kalau saya sebagai guru matematika, kan nggak perlu apa ya namanya ya, soal-soalnya bisa berubah-ubah, bisa sampai ribuan soal, model soal. Tapi kalau di sini, yang penting kita paham aja isi aplikasi Mobis, kemudian kita itu ikut live Zoom, rajin seminar gitu kan. Ya udah sih, itu aja kok. Kita bisa, kalau ada yang bilang nggak bisa ngomong gitu kan, wah itu tinggal ini aja kok, dilatih-latih aja, diulang-ulang aja, pasti juga lancar gitu. Begitu Pak Frans. Ya, baik Bu Olin ya. Jadi ternyata membuka mata juga ya, kita nggak bisa hidup ini hanya sibuk kerja, mungkin dengan rutinitas yang selama ini di toko berdagang, karyawan atau apapun itu, seringkali lupa ya bahwa hidup itu kita harus bisa nikmati juga. Punya uang, nggak punya waktu percuma. Punya waktu, nggak punya uang, nggak bisa kemana-mana. Seperti itu ya. Baik Bu Olin, nggak terasa waktu kita sudah habis Bu Olin. Apakah mungkin masih ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, Pak Frans, sebagai closing statement ya Pak Frans. Dari pengalaman saya selama ini mengelola tim, itu kebanyakan ya, jadi ini penting sekali kalau menurut saya ya. Pertama itu harus, saya mohon maaf sebelumnya, saya bukan mau menggurui, saya bukan mau mengajari, kita hanya berbagi aja, sharing-sharing aja. Yang saya perhatikan selama ini banyak yang gagal, bahkan gagal paham karena lebih mendengarkan apa katanya. Kenapa nggak cari tahu aja faktanya? Faktanya semua ada kok di aplikasi. Kenapa nggak di-download aja aplikasinya? Sering sekali banyak yang berpikir hanya pelaku bisnis aja yang download aplikasi. Sebenarnya tidak juga. Semua kita kan udah difasilitasi, kenapa kita tidak pakai? Padahal di situ semua transparan. Yang bikin saya lebih benar-benar tertarik dengan dan benar-benar full heart dengan 3i Network karena semuanya transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dan harus jelas arah dan tujuannya, kenapa harus bergabung, kenapa harus aktif. Kalau misalkan ada peluang kita bisa berubah lebih baik, kenapa tidak? Seperti saya Pak Frans, dulu saya nggak sepede, misalnya kalau sekarang ini lebih apa ya, lebih fresh ya. Kalau saya lihat ya juga para top leader juga yang udah sukses di bisnis ini, semuanya pada awet muda gitu. Nah, kalau bisa awet muda dengan cara aktif, kenapa harus permakan gitu ya? Maaf. Jadi artinya adalah sekali lagi arah dan tujuannya harus jelas, kemudian kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi itulah harga yang harus kita bayar untuk sebuah prestasi kita nanti. Begitu Pak Frans. Baik. Jadi tetap semangat lah gitu Pak Frans. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Olin sudah berbagi ya. Ya, harus punya waktu dan harus punya uang ya, bisa menikmati hasil kerja berarti harus punya waktu ya. Dan untuk bisa menikmati waktu kita ya harus punya uang juga. Kalau enggak apa yang mau dinikmati begitu ya. Oke. Bu Olin, terima kasih sudah berbagi ya. Ini menjadi inspirasi sekali lagi dan sampai ketemu lagi Bu Olin di kesempatan-kesempatan selanjutnya dan sampai posisi crown Bu Olin ya. Amin Pak Frans. Oke. Dan teman-teman semua, banyak pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini ya mengenai kekuatan impian seperti tadi Bu Grace ya, kemudian belajar pengalaman bekerja, bagaimana dalam hidup ini kita bukan hanya bicara rutinitas begitu ya. Seringkali kita terjebak. Tapi Bu Olin menggambarkan di 3i Network ini kita ada sebuah gambaran yang lebih besar yang mau kita capai, yaitu kebebasan uang dan kebebasan waktu. Dan sangat bermakna sekali kalau dalam hidup ini kita bisa bebas uang dan bebas waktu. Dan tentunya melalui bisnis 3i Network kita bisa mencapai itu semua. Baik, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu semua masih ada satu promosi untuk acara besok siang, mungkin boleh ditampilkan, Pak Sandy.
Oke. Ya, besok adalah waktunya sesi marketing plan. Jadi bagi teman-teman yang kepengen tahu ya bagaimana Tria Network ini bisa memberikan penghasilan sampai 300 juta sebulan, akan ada sesi bedah sistem marketing plan besok Kamis siang ya. Juga akan ada testimoni dari duet orang-orang Bali ya, rekan-rekan kita, leader-leader kita asal Bali begitu. Yang satu berposisi silver agency dan yang satu platinum agency, yaitu Ibu Gung Sri dan Ibu Niluh Murtini, panggilannya Jupe ya. Simak terus Bapak Ibu semuanya, Kamis 13 Agustus jam 2 siang waktu Indonesia Barat dengan meeting ID yang sama di 74 kali, 84 kali, dan 31. Catat ya Bapak Ibu ya. Atau bisa gunakan link yang tadi siang Bapak Ibu sudah terima ya, hanya beda narasumbernya dan beda materinya, begitu. Baik, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Selamat malam dan go Crown!